Berarti pertanyaan terakhir, Jose. Praktikal aja lah. Jadi kayak apakah orang Kristen itu boleh punya life insurance atau enggak? Kenapa nggak boleh ya? Argumen nggak bolehnya itu karena kalau misalnya kita beli life insurance berarti kita menggantungkan diri sama orang lain. Jadi kayak kita nggak berserah sepenuhnya sama Tuhan. Kayak misalnya kalau kita kenapa-napa berarti kan kalau misalnya kita istilahnya berserah penuh sama Tuhan berarti lu percaya kalau Tuhan akan take care of your family, take care of your parents gitu-gitu. Nah tapi kalau dengan lu membeli life insurance berarti lu kayak istilahnya kan kalau lu kenapa-napa, gue takut nih gue kalau misalnya gue cacat gimana ya, gue tiba-tiba buta, gue nggak bisa kerja lagi. Nah terus ini gimana gue bisa ya kan biayai keluarga gue gitu, bisa kasih duit ke orang tua atau gimana. Oke, ya, jadi yang mau duluan siapa ya biar nggak kecolongan jawabannya. Delvin mau duluan. Gue duluan deh, gampang kayaknya. Gampang lagi. Ya menurut gue boleh lah, kenapa nggak boleh? Itu kayak istilahnya, lu kalau sakit ke dokter apa nggak? Ya ke dokter lah. Intinya kayak gitu sih. Tapi kan dokter kan ngobatin kan, kalau life insurance kan prevention. Lebih kayak nge-gym. Life insurance, sebenarnya tujuan life insurance itu lebih mengembalikan ke state awal lu. Jadi ketika lu kecelakaan, lu istilahnya mengembalikan keadaan ekonomi lu seperti ke awal. Itu prinsip ini banget sih. Tapi ya textbook banget lah. Tapi ya itu. Oke, Delvin udah. Andre. Boleh sih. Maksudnya kayak kita memiliki suatu proteksi lah. Maksudnya walaupun kita percaya pada Tuhan juga, tapi kita juga harus berhikmat juga, kayak nggak percaya dengan buta gitu loh, kayak membabi buta gitu. Jadi maksudnya kita punya hikmat, kayak realitanya kan kalau kita life insurance tujuannya kan untuk memproteksi ekonomi kita. Kalau misalnya kalau nggak ada life insurance terus nanti kita kenapa-napa, ekonomi kita juga hancur, kan juga jadi beban pada orang lain juga kan, itu kan ujung-ujungnya juga kayak membebani orang lain, dan itu kayak tidak sesuai dengan prinsip Kristiani lah. Actually ya pretty much sama kayak Andre sih, udah dijawab. Yang jelas gue, to be honest, gue kagak nyadar bahwa ada isu kenapa mesti menolak sih, ya, in the first place. Cuman mungkin yang lebih ekstrim dari ini yang dulu kita pernah bahas kan, yang soal itu kenapa euthanasia. Itu pun kalau menurut gue, to be honest, gue setuju dengan euthanasia sih, actually, ya. Tapi soal insurance ini kan, iya ya benar sih, kayak yang tadi Anda bilang kayak, supaya nggak ngebebanin misalnya kayak keluarga orang lain gitu kan. Jadi ya, I would fully agree sih. Itu jadi keinget kayak pas COVID ini, orang yang percaya Tuhan banget, apakah maksudnya jadi kayak bisa kemana aja, terus tanpa masker, terus bisa tetap sehat. Itu kan kayak sebetulnya kan enggak juga kan. Jadi kayak tetap mesti ada prevention on our part juga kan. Dodol. Kayak gue personally nggak reject lah, maksudnya oke gitu kalau misalnya have life insurance. It's very simple gitu for me. I think go back to the statement di mana we need to do our best, let God do the rest gitu. Cuman in the case of life insurance gitu, I think iya, ketika kita percaya, kita nggak percaya blindly gitu. We need to do our part juga gitu. Kalau mau in the ground feeling ya, dengan life insurance tuh ada feeling secure or safe gitu. Mungkin itu salah satu, dengan kita punya itu kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain gitu buat Tuhan in the way, daripada kita nggak ada itu terus habis itu keep worrying dan menghambat apa yang kita perlu kerjakan buat Tuhan gitu. Jadi I think is oke aja gitu. Ya, kalau gue jujur aja sebenarnya 30% income gue itu buat insurance, retirement fund, insurance yang paling gede sih. Bahkan nih kayak kehamilan Mel, gue langsung tanya financial agent gue, minta insurance. Awalnya sih jujur ya emang karena agak ada ketakutan ya, kalau ada something gimana. Nah, satu sisi mungkin ya bisa dibilang kurang percaya sama Tuhan. Tapi root cause-nya itu dulu sebenarnya lebih kayak berhala. Karena gue ngelihat kalau uang itu penting, nggak ada uang orang nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan gue pikir cara paling bagus buat melayani Tuhan itu dengan punya uang. Padahal belakangannya Tuhan ngasih lihat, nggak juga, Tuhan nggak butuh duit sebenarnya. Tuhan tuh bakal sediain semua.
along the way gue realize ternyata insurance itu something yang sangat powerful karena itu ngebentuk social net. Ketika lu nggak pakai duit lu, ada orang lain yang butuh yang bisa pakai duit lu gitu. Itu satu hal yang gue lihat paling useful dari insurance. Nah sejak itu ya gue makin sering beli insurance. Jadi satu sisi ngebesarin pool buat orang lain. Gue sendiri nggak pernah claim insurance gue sama sekali sampai sekarang. Jadi gue sudah ambil dari tahun 2008. Sampai sekarang gue nggak pernah claim sama sekali, tapi gue malah beli makin banyak karena gue pikir ini cara yang paling bagus buat nyiapin pool gitu, buat orang banyak. Terus sisi lain, Kak Daniel sih ngajarin gue ini cara buat normalize. Karena insurance itu kan tipenya ngebuat apa yang unexpected jadi bisa di-manage gitu. Lu nggak tahu kapan lu sakit, lu nggak tahu kapan lu masuk rumah sakit. Tapi karena ada insurance, lu jadi punya something yang lu bisa regularly manage gitu ya, untuk something yang unexpected. Itu sebenarnya powerful concept banget sebenarnya untuk bisa manage the unexpected gitu. Jadi ya secara jujur kalau gue bilang sekarang konsepnya bukan cuma boleh nggak boleh, tapi harus sebenarnya sebagai orang Kristen. Tadi teman-teman juga udah bilang, kalau lu mampu, beli insurance. Lu nggak usah mikir buat lu, tapi mungkin bedanya orang Kristen kalau beli jangan pikir buat lu pakai, tapi pikir buat orang lain pakai gitu. Ya itu sih kalau gue. Kayak Yudi. Oke. Iya, saya sih setuju ya sama teman-teman semua jawaban-jawabannya gitu. Saya pikir, saya tadi memikirkan ada dua hal sih dari pertanyaan Jose ya. Yang pertama itu, jadi bisa dilihat dari perspektif penata layanan ya, itu dalam hal penggunaan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Misalnya kalau dalam hal ini uang gitu. Jadi itu memang perlu dikelola begitu, dan dikelola dengan baik. Tadi yang Yosua bilang betul, bukan untuk kita, bukan untuk memperbesar lumbung sendiri, tetapi itu bukti bahwa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan itu dipakai untuk kebaikan bersama. Nah itu kalau dari perspektif penata layanan. Tapi juga tadi kalau life insurance mungkin ada isu masalah safety gitu. Nah, safety bisa physical safety, bisa juga financial safety di situ. Nah, ini isunya tadi udah dibahas sama teman-teman, sebenarnya udah disebut, yaitu tentang iman. Nah, menurut saya di sini bukan cuma masalah iman, tetapi juga iman dan tanggung jawab. Jadi iman yang benar di hadapan Tuhan tidak pernah menghilangkan tanggung jawab manusia. Gitu. Jadi bahkan kalau di dalam kitab Yakobus kan, surat Yakobus sendiri menulis, kamu bisa berkata kamu punya iman, oke, kalau begitu tunjukkan begitu imannya. Nah itu life insurance sebenarnya itu, ya tadi yang Yosua bilang betul ya, jadi kalau bisa punya, saya sih sangat mengencourage gitu, punya begitu. Itu adalah bukti bukan kita tidak beriman, malah itu bukti bahwa kita itu mempertanggungjawabkan iman itu dengan cara kita itu memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya tadi saya kaitkan dengan penata layanan. Jadi yang dipelihara bukan cuma uang sebenarnya, tapi juga keluarga itu. Itu kan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika kita menghadapi yang tadi dikatakan unexpected itu bisa di-manage dengan baik. Kenapa? Karena kita penata layanan yang baik. Begitu. Justru kalau dia tidak mempersiapkan dengan baik, maka sebenarnya imannya perlu dipertanyakan. Karena dia bukannya percaya kepada Tuhan, tapi dia mencobai Tuhan. Saya tadi cewek memberikan contoh yang baik sekali. Emang kalau punya iman begitu keluar aja dalam masa COVID begini, begitu terus nggak pakai masker, bergaul, dia malah membahayakan orang lain kayak begitu. Nah itu dia bukannya beriman, tetapi dia mencobai Tuhan. Malah orang tidak melihat imannya dengan begitu, tetapi malah mempertanyakan kayak begitu. Nah jadi ya baik sekali kalau punya life insurance. Nah, mungkin isu yang perlu dihati-hati dalam hal ini, kita perlu berhati-hati adalah motivasinya apa, itu. Gitu. Jadi tadi yang Yosua bilang betul, motivasinya jadi, karena orang tuh bermacam-macam punya insurance itu motivasinya. Karena kan insurance bukan cuma untuk mengcover misalnya, untuk yang, jadi kalau misalnya ada, jadi kalau yang life kan nanti ada, saya lupa istilahnya Jose, kalau nanti ada kematian ya, ada apanya itu penggantiannya ya? Ya uang pertanggungan. UP. Ya uang, ya betul, UP-nya, uang pertanggungannya begitu. Terus kan medical juga bisa dicek di cover dan lain sebagainya. Tapi juga kadang-kadang ada insurance yang plus investment di dalamnya. Jadi sesuatu yang sifatnya, jadi dia bukan cuma insurance, tapi dia mengembangkan nilai dari uang itu sendiri. Entah apakah uangnya dimasukkan dalam
unit-unit saham dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu akhirnya kembali kepada motivasi awal. Motivasi awalnya untuk apa? Gitu. Nah, tapi akhirnya isunya nanti jadi pertanyaan kedua, apakah menaruh uang di saham itu boleh atau enggak? Itu pertanyaan yang lain, gitu ya. Bisa di podcast juga tuh nanti. Nanti kita next kita bikin. Iya. Nah, jadi kalau yang tadi tentang life insurance itu sih dari saya. Gitu. Ya, boleh minta Kak Yudi nggak tuh dalam? Ya, yuk kita satu dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu kami di mana bisa sharing bersama melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Kami juga saling bercermin satu dengan yang lain, saling dikuatkan satu dengan yang lain, dan kami juga bisa saling belajar satu dengan yang lain. Bapak terima kasih. Tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, di mana kami terpisah satu dengan yang lain, tapi Tuhan malah mempertemukan kami di sini. Bapak, kami melihat ini anugerah-Mu yang terus turun ke atas kehidupan kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau hadir di dalam komunitas ini. Kami berdoa biar Engkau terus berikan sukacita dalam kehidupan kami, berikan kami iman dan pengharapan untuk bisa terus melihat bahwa Tuhan ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Engkau terus-menerus bekerja di dalam segala sesuatunya. Sehingga kami melihat bahwa evil yang ada di depan mata itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena di tangan Tuhan, evil itu tunduk dan menjadi taat. Bahkan Engkaulah yang berdaulat, berkuasa, supreme di atas segala sesuatunya. Dan berikan kepada kami juga kasih, tambah-tambahkan kasih itu. Sehingga hidup kami efektif bagi orang lain. Banyak yang membutuhkan, mungkin SMS dari kami, mungkin juga telepon dari kami, bahkan mungkin podcast seperti ini. Bapak terima kasih untuk semuanya itu. Berkati karya tangan ini ya Bapak, sehingga ini sungguh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 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 Ya, thank you semua. Thank you. Ketemu lagi. Bye-bye. Kau istirahat. God bless. Istirahat. Ya, bye-bye.